Pemirsa AVW TV, kita kembali lagi di Ngobrol Santai malam hari ini bersama dua ibu yang divonis menderita kanker. Malam ini kita bicara tentang menikmati hari bersama kanker. Mereka berdua baru aja ngomong waktu tadi break, bagaimana keseharian mereka dengan vonis kanker. Kita akan tanya lebih jauh seperti apa perasaan mereka, keseharian mereka, apakah berubah? Ibu Email, apakah berubah dengan setelah divonis sebagai seorang penderita kanker? Waktu pertama mendengar divonis menderita kanker, sebagai manusia biasa ya tentu kita down. Tapi lama-lama setelah lihat ke belakang, lihat beberapa orang yang juga menderita yang sama, terus mengingat ada suami, anak-anak, keluarga yang mendukung, akhirnya saya jadi bangkit. Jadi dalam pikiran saya tidak menderita penyakit kanker. Tidak ada sedikit pun dalam benak saya kalau saya terkena penyakit kanker. Makanya saya hidup seperti biasa, normal, bekerja, bersosialisasi dengan tetangga, keluarga seperti biasa. Tidak pernah merasa kalau ada virus kanker yang ada dalam tubuh saya. Seperti itu. Tidak ada perubahan, maksudnya ada pola hidup yang berubah, kayak kesehariannya ada berubah gitu, atau ada penerimaan dari keluarga yang berubah gitu, atau bagaimana? Kalau penerimaan dari keluarga, puji Tuhan keluarga besar saya, terutama suami, anak-anak saya mau menerima. Karena waktu saya divonis kanker, saya sudah berbicara dengan suami, terutama anak-anak saya yang masih kecil-kecil, saya sudah memberikan pengertian kepada mereka. Jadi begitu sementara menjalani pengobatan ada perubahan dalam tubuh saya, misalnya rambut saya gugur atau tingkat emosi saya meningkat, anak-anak saya yang masih kecil-kecil sudah bisa memaklumi itu dan mereka sudah tahu kalau saya ini sementara sakit kanker dan mereka sudah bisa menyesuaikan hidupnya dengan saya. Kalau untuk gaya hidup ya saya lebih banyak makan makanan yang sehat. Mungkin dulu ya namanya kita orang kerja suka makan makanan yang instan, yang siap saji. Mulai sekarang saya mulai merubah dengan gaya hidup yang sehat, yaitu dari dalam rumah sendiri. Dari dalam rumah sendiri. Untuk Ibu Yanti, Bu, kalau kita baca-baca nih Bu ya, pasti kanker payudara itu ada track record dari atas dulu, dari keturunan sebelumnya gitu. Jadi Ibu sempat nge-track ke belakang, kira-kira orang tua sebelumnya itu punya riwayat kanker payudara kah? Atau mungkin Ibu belajar banyak atau menjaga anak Ibu yang perempuan itu untuk lebih mawas diri, atau ada perubahan setelah divonis, kaget dan oke, aku harus tahu di belakang nih kayak apa gitu? Setelah divonis memang saya langsung ke orang tua, saya tanya, memang ada keluarga atau nenek moyang barangkali, nenek atau keluarga siapa lah yang satu darah seperti itu, apakah ada yang pengidap seperti ini? Tapi mama bilang tidak, kita tidak ada yang sakit seperti ini. Tapi setelah saya konsul lagi ke dokter, ternyata dokter bilang tidak semuanya karena faktor keturunan. Karena di dalam diri kita semua ini sudah ada sel kanker. Bagaimana kita memicunya untuk keluar berarti bisa juga dengan pola makan, dengan alat kontrasepsi yang kita pakai. Itu banyak hal yang bisa membuat sel kanker ini keluar dari dalam tubuh kita. Jadi saya juga bingung awalnya kok bisa. Jadi setelah saya mengidam kanker, saya banyak berbicara dengan kebetulan saya punya 2 anak nona, saya bilang, mama sudah seperti kayak begini, jadi adek ingat harus jaga memang makan, pola makan dan semuanya harus dijaga supaya cukup mama saja, adek dong jangan lagi, saya bilang seperti begitu. Dan mereka juga pahami dan mereka bisa lihat memang tidak ada perubahan dalam diri saya setelah saya mengidap kanker, hanya seperti yang Ibu Imelda bilang, emosi kami ini kadang-kadang tidak stabil. Itu yang memang kadang-kadang suka marah atau apa, tapi mereka memahami seperti itu. Kebetulan saya sekarang dengan mama dan anak-anak, dan memang mama selalu dia melihat saya seperti orang sakit. Namanya satu orang tua, pasti dia berpikir bahwa aduh bagaimana saya di hari tua, harusnya dia menjaga saya tapi saya harus kembali menjaga dia. Tapi saya harus menunjukkan kepada anak-anak yang ada dengan orang tua saya bahwa saya bisa.
untuk bisa hadapi ini semua dan hidup seperti biasa, aktivitas jemput anak, masak, dan keseharian tidak ada perubahan sama sekali, seperti biasa. Untuk proses pengobatan, Ibu kan baru pertama. Itu baru tahap pertama. Setelah ini masih ada beberapa tahap lagi untuk katanya bisa sembuh. Tadi kita juga ngobrol katanya 5 tahun bisa sembuh. Kalau saya menjalani kemo ini tidak seperti Ibu Email. Oh, beda tidak, gitu ya? Karena Beda. kami agak beda, saya baru stadium awal. Jadi kemo saya pun tidak buat rambut saya rontok, tidak. Iya, Teh. Karena awal obatnya, karena masih stadium awal. Bersyukur saya masih stadium awal sudah ketahuan. Jadi saya setelah kemo ini harusnya 12 kali, tapi karena untuk saat ini kami di cover BPJS cuma 8 kali, ya semampu kami lah, tidak bisa melanjutkan kami. Masih ada alternatif lain, dokter menyarankan untuk bisa dengan obat. Jadi kami ini mengonsumsi obat selama 5 tahun. Konsumsi obatnya selama 5 tahun dan itu tidak boleh putus. Dan kami masih, ini baru mau masuk tahun kedua, berarti kami masih dibilang masa-masa kritis. Masih masa kritis? 5 tahun baru dinyatakan bebas dari kanker. Seperti itu. Dan kami rutin per 3 bulan harus check up ke rumah sakit, semuanya kami harus lakukan selama 5 tahun. Pemirsa, kita masih akan tanya, mungkin sebentar kita akan ganti narasumber dengan satu teman mereka lagi. Kita dengar dulu satu statement mungkin untuk yang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama seperti Ibu berdua. Tadi kita bincang-bincang, tidak semua orang kepengen orang tahu dia mengalami kanker, dan tidak semua orang pengen membuka diri mereka untuk sama-sama di cover, karena mereka datang ini tidak sendiri. Ibu berdua ini tidak sendiri, mereka ada 6 orang dan mereka saling membantu, mereka saling saling support untuk memberikan rangsangan biar enjoy aja dengan hidup. Ini bisa sebelum berganti narasumber sebentar bisa 1-2 statement, Ibu. Jadi untuk teman-teman perempuan yang ada di luar, kanker itu bukan penyakit yang mematikan. Asal kita mau berobat, kita mau terbuka, kita mau berobat dan rutin dengan gaya hidup, pola makan kita, dan yang terutama kita berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, usaha apapun, tanpa campur tangan Tuhan pasti semua tidak akan jadi. Maka sia-sia semua. Yes. Ibu Yanti. Kalau menurut saya untuk saudara, keluarga yang ada di luar sana, yang sama juga dengan kami yang masih menyembunyikan penyakit seperti kami ini, dari tempat ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang diberi penyakit seperti ini. Pasti Tuhan memilih orang-orang terpilih untuk mendapatkan penyakit ini. Apa dia mampu dan tidaknya Tuhan sudah mengatur. Dari tempat ini saya minta kalau memang ada teman-teman, saudara, keluarga yang seperti kami pada saat ini, marilah sama-sama kita terbuka satu sama yang lain, berbagi untuk kita sama-sama lebih sehat ke depannya. Karena Tuhan tidak mungkin tutup mata. Terima kasih. Pemirsa AFB TV, Ibu Email penderita kanker serviks dan Ibu Yanti penderita kanker payudara. Kita bakal kembali lagi dengan 2 narasumber teman mereka.